Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria tua yang keriput itu berbicara terus terang, sepertinya tidak ada gunanya berbicara lebih jauh. Tidak ada ruang untuk diskusi. Sekarang, hanya ada pertempuran hidup dan mati. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan pertarungan taruhan. Mari kita kirim orang-orang kita dan atur batasannya. Terlepas dari hasil dari pertarungan yang dipertaruhkan ini, kami akan segera memulai perang setelah selesai. Pada tahap ini, dia menyadari bahwa mengakui kekalahan 3 kultivator besar hanyalah angan-angan. Devil Concord menatap lelaki tua itu dan dengan dingin tersenyum. Tentu saja kami akan menyetujui pertarungan yang dipertaruhkan. Namun, di mana tawanan yang Anda janjikan? Saya tidak melihat siapapun. Begitu lelaki tua itu mendengar ini, dia menatap kosong ke dalam sebelum mengirimkan transmisi suara ke seseorang di belakangnya. Tiba-tiba, divisi prajurit mantra mulai mengocok, mengungkapkan lebih dari 1000 pembudidaya tak bersenjata di antara barisan mereka. Para pembudidaya kemudian ditempatkan di depan tentara, masing-masing mengenakan berbagai ekspresi. Ini telah menimbulkan kegemparan di beberapa jajaran pembudidaya. Beberapa pembudidaya mengenali beberapa sesama anggota sekte di antara para tawanan. Ketika Master Sunreah dan yang lainnya melihat ini, mereka saling bertukar pandang dan mengangguk. Pria pendek dari Sage Ilahi Moulan menjadi tidak sabar. Apa sekarang? Anda telah melihatnya, jadi Anda harus merasa nyaman. Cepat mulai pertarungan yang dipertaruhkan. Wei Wuya tiba-tiba bertanya, mengapa dirimu yang terhormat begitu cemas? Mungkinkah Anda merencanakan sesuatu dengan pertarungan taruhan ini? Wajah pria pendek itu bergerak dan dia dengan mengancam berkata, jika Anda tidak berani bertarung dalam pertempuran yang dipertaruhkan, kami akan mengikat para pembudidaya ini di spanduk dan kemudian memulai pertempuran. Apakah Anda suka itu? Kilatan dingin berkedip dari mata Wei Wuya. Dia dengan tegas bertanya, kamu mengancam kami. Pada saat itu, lelaki tua keriput itu berkata dengan sinis, itu sama sekali bukan ancaman. Jika Anda tidak mau melakukan pertempuran yang dipertaruhkan, kami tidak lagi menggunakan tawanan ini, selain menggantung mereka dan membangkitkan moral. Ketika Master Sunreah mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, tetapi jika kami setuju dengan pertarungan yang dipertaruhkan, Anda harus melepaskan para tawanan terlebih dahulu. Pria pendek itu menegur, lepaskan mereka. Anda percaya bahwa kami akan melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Tapi kami juga tidak percaya padamu. Apa yang bisa kami lakukan jika Anda tidak menepati janji Anda? Wei Wuya dengan tenang bertanya. Bahkan dengan ini, kami. Sebelum lelaki pendek itu bisa menyelesaikannya, kilatan tak menyenangkan berkedip dari mata lelaki tua yang keriput itu, dan dia memotongnya, cukup dengan kata-kata tidak berguna ini. Kami pertama-tama akan melepaskan setengah dari tawanan sebelum pertarungan yang dipertaruhkan terjadi. Kami akan menyerahkan tawanan yang tersisa setelah mereka selesai. Anda pasti tidak keberatan dengan hal ini, bukan? Jika itu tidak berhasil, maka kita hanya akan memulai pertempuran. Master Sunreah berbicara kepada 2 orang lainnya di sisinya melalui transmisi suara dan berkata dengan nada tegas, baiklah, itu akan berhasil. Lepaskan setengah, dan kami akan mulai mengatur batasan di pihak kami. Kondisi ini adalah yang paling bisa diterima musuh. Jika negosiasi benar-benar gagal, dia tidak akan memiliki cara untuk menyelamatkan para pembudidaya yang tersisa. Setelah masalah diputuskan, keenamnya kembali ke kamp perang masing-masing dan membuat pengaturan. Han Li sudah meninggalkan tempat persembunyian aslinya dari dalam divisi pembudidaya. Dia tidak ingin diperhatikan oleh pembudidaya kelas tinggi musuh sebelum pertempuran dimulai. Adapun percakapan antara para pembudidaya Nas Chen Sol, Han Li mampu menguping mereka dengan indera spiritualnya yang kuat. Dengan senyum tipis di wajahnya,
dia melihat prajurit mantra melepaskan setengah pembudidaya tawanan. Mereka semua terbang kembali ke para pembudidaya surgawi selatan dengan gembira. Tentu saja, Master Sunrea sudah siap untuk ini. Sebelum para pembudidaya terbang kembali ke pasukan surgawi selatan, sekelompok beberapa ratus pembudidaya terbang untuk menemui mereka di tengah jalan. Setelah memeriksa para pembudidaya yang dibebaskan dan memastikan bahwa tidak ada mata-mata di antara mereka atau trik apapun yang ditempatkan di tubuh mereka, mereka dibebaskan untuk bergabung dengan barisan pembudidaya. Pria pendek bermarga bi melihat ini dari kejauhan dan mendengus kesal. Orang-orang surgawi selatan itu cukup berhati-hati. Untungnya, kami belum pernah menggunakan pil Heart Drain pada para pembudidaya itu sebelumnya. Kalau tidak, itu akan sulit untuk dihadapi. Pria bermarga Zong berkata, tanpa diragukan lagi. 3 pembudidaya besar dari selatan surgawi tidak mudah ditangani. Trik kecil ini tidak akan berhasil. Untuk membunuh seekor ular, kita harus menyerang jantungnya. Jika kita mencoba menjadi pintar berurusan dengan para kultivator ini. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tidak mengungkapkan sedikit pun kesempatan dalam berekspresi. Dia hanya meringkuk janggutnya yang berambut jarang dan menyaksikan pasukan pembudidaya yang sangat banyak di seberangnya. Ketika Han Li menyaksikan dari kejauhan, sekelompok pembudidaya dan prajurit mantra terbang keluar dari faksi masing-masing menuju titik pusat antara masing-masing pasukan. Mereka dibagi menjadi kelompok 10 dan mulai menyusun formasi mantra. Orang-orang ini semuanya adalah pejuang mantra dan pembudidaya yang merupakan ahli formasi mantra. Meskipun mereka perlu menempatkan beberapa batasan yang kuat, tidak ada trik yang bisa dilakukan. Karena orang-orang ini memiliki banyak perolehan dalam formasi mantra Dao, tidak ada yang bisa disembunyikan satu sama lain. Biasanya, membatasi peringkat ini akan menghabiskan banyak waktu. Tetapi dengan begitu banyak master formasi mantra yang secara bersamaan bekerja sama, menggunakan bahan-bahan berharga secara bebas dan menyiapkan bendera dan pelat formasi. Hanya butuh waktu 1/4 jam untuk menyelesaikan 10 formasi mantra kecil yang bersinar dengan cahaya putih. Segera setelah formasi diaktifkan, mereka menciptakan 10 penghalang cahaya putih yang masing-masing membentang lebih dari 250 meter. Setelah master formasi mantra ini memeriksa kembali batasannya, mereka tidak melihat masalah dan masing-masing pergi. Mereka kemudian ditukar dengan 10 prajurit mantra dan pembudidaya tahap formasi inti. Mereka terbang ke penghalang, masing-masing dijaga oleh seorang pembudidaya tunggal dan prajurit mantra untuk mencegah gangguan. Salah satu pembudidaya surgawi selatan kebetulan adalah Song Yu dari Sekte Awan Melayang. Dia tampaknya ditugaskan untuk mengawasi penghalang formasi mantra kedua. Han Li sama sekali tidak tampak terkejut dengan penampilannya. Karena Han Li akan berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan, itu hanya cocok bahwa seorang murid dari sekte sendiri adalah untuk menjaganya. Jika dia dijaga oleh murid sekte yang bermusuhan, mereka mungkin ragu untuk bertindak atau bahkan memilih untuk tetap diam saat bahaya mendekat. Han Li berinisiatif untuk mengangkat masalah ini dengan Song Yu. Dia adalah kultivator sekte awan melayang yang paling akrab baginya. Dengan formasi mantra selesai, sudah waktunya para petarung muncul. Pada saat itu, 10 pembudidaya berjubah hitam terbang keluar dari para prajurit Moulan, jangkauan mereka dipenuhi dengan aura iblis yang menyebar. Kultivator iblis. Pupil Han Li menyusut ke belakang dan dia menembak ke udara menuju formasi mantra di tengah, bersama dengan 9 eksentrik Nas Chen Soul lainnya, Taoi Sateret Soul, Devil Cloudpart, dan wanita bermarga bayi ada di antara mereka, tetapi ada 3 di antara mereka yang tidak dia kenali. Ketika mereka tiba di depan formasi mantra. Ketika Han Li tiba di atas formasi mantra, dia mengangguk ke Song Yu di bawah dan dengan tenang menghadapi pria berjubah hitam di seberangnya. Betapa anehnya, mengapa ki jahat dari tubuh mereka begitu panik?
Mungkinkah mereka meminum pil penahan seperti Death Return Pill? Han Li mempertahankan penampilan acuh saat dia merenung. Pria berjubah hitam itu tampak biasa saja, tetapi matanya berkedip-kedip dengan cahaya hijau dingin saat dia menatap Han Li. Meskipun Han Li tidak bisa melihat wajahnya, itu tidak diragukan lagi seorang kultivator di puncak tahap awal jiwa baru lahir, hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap jiwa baru lahir pertengahan. Han Li kemudian mengalihkan perhatiannya ke kultivator iblis berjubah hitam lainnya. Mereka tampak hampir sama dengan lawannya dan memiliki sedikit perbedaan di antara mereka. Hati Han Li penuh dengan kewaspadaan. Pasti ada yang salah dengan pertarungan yang dipertaruhkan. Tidak ada satupun pembudidaya Midnas Chainsaw di antara lawan mereka. Tapi ini akan membuktikan tidak masalah baginya. Selama lawannya menggunakan teknik Devil Dao, dia akan dapat menggunakan petir iblis untuk memusnahkan mereka secara instan. Tak satu pun dari trik mereka akan berguna melawannya. Dalam sekejap mata, Han Li memutuskan dirinya sendiri, dan niat membunuh melonjak di hatinya. Pada saat itu, kultivator berjubah hitam mengeluarkan kantong penyimpanan dari pinggangnya dan melirik Han Li. Han Li tersenyum dan mengeluarkan kantong penyimpanan berisi bahan, taruhan untuk pertandingan. Bahan-bahan di kantong penyimpanan adalah sesuatu yang telah dikumpulkan oleh 4 kekuatan selatan surgawi. Mereka sangat berharga dan bahkan membuat Han Li merasa tamak. Dengan lambaian tangannya, pria berjubah hitam itu melemparkan kantong penyimpanan ke arahnya. Han Li menyipitkan matanya dan melakukan hal yang sama, menukar kantong penyimpanan. Kantong penyimpanan pria berjubah hitam itu tidak memiliki berbagai macam bahan, tetapi nilainya dengan mudah lebih besar dari miliknya. Dari apa yang dia pelajari dari catatan kuno, tidak ada materi yang salah. Han Li mengangguk dan hanya meletakkan kantong penyimpanan di pinggangnya, pria berjubah hitam itu menirunya. Ketika Song Yu dan prajurit mantra melihat ini, mereka berdua mulai menggumamkan mantra dan membentuk segel tangan. Berbagai segel mantra menyerang formasi dan mulai mengaktifkannya. Han Li dan pembudidaya berjubah hitam keduanya bertindak cepat dan tubuh mereka kabur, secara bersamaan muncul di depan formasi mantra di bawah. Ini menyebabkan keduanya saling melirik dengan sedikit terkejut. Pada saat itu, penghalang putih susu muncul di sekitar mereka dan mengisolasi mereka dari luar. Para pembudidaya lainnya dan pria berjubah hitam juga telah memasuki penghalang cahaya. Untuk sementara waktu, ada keheningan total di antara kedua pasukan. Mereka menahan napas dengan cemas saat mereka menatap 20 siluet samar melalui penghalang cahaya. Setelah memasuki penghalang, Han Li tidak memperhatikan yang lain. Dia hanya melihat pembudidaya berjubah hitam di seberangnya dan tetap diam. Namun, cahaya biru mulai berputar di sekelilingnya, dan pedang terbang mulai bergetar seolah-olah akan meluncur sendiri. Tentu saja, senjata paling kejam yang dia miliki melawan pembudidaya iblis adalah massa cahaya keemasan seukuran kepalan tangan yang terkondensasi di dantiannya. Han Li memberi hormat kepada lawannya dengan tawa sebelum meluncurkan serangan yang menghancurkan bumi. Ketika pria berjubah hitam melihat penghalang cahaya muncul di sekitar mereka, dia menyatukan tangannya dalam gerakan mantra dan mulai mengucapkan mantra kuno dan tidak jelas. Ki iblis yang jahat meletus dari tubuhnya dan berubah menjadi tentakel hitam bertinta yang terus-menerus melambai. Mata Han Li menyipit saat dia menatap pria berjubah hitam itu. Namun, suara samar guntur terdengar dari ujung lengan bajunya bersamaan dengan kilatan cahaya keemasan. Han Li pernah membunuh seorang kultivator setan dari kultivasi serupa dalam sekejap. Selama dia memanfaatkan celah saat pembudidaya iblis menyerang, dia akan bisa menghadapinya dengan mudah. Tetapi pada saat berikutnya, mata pria berjubah hitam itu bersinar merah, dan raungan keluar dari mulutnya. Setelah itu, ki jahat yang mengelilingi tubuhnya menghilang, dan meluas, menggandakan ukurannya dalam sekejap mata. Han Li berteriak kaget.
Keheranannya bukan karena transformasi tiba-tiba lawannya, tetapi hilangnya ki iblisnya sepenuhnya. Aura aneh dan tidak stabil telah menggantikannya. Mata merah pria berjubah hitam itu mengungkapkan sedikit kegilaan. Tubuhnya yang membengkak kemudian menyusut menjadi seukuran kurcaci setinggi 3 kaki sebelum melesat kembali ke dinding penghalang dengan kabur. Dalam kewaspadaannya, pikiran Han Li mulai berputar. Dia merasakan ketakutan yang samar. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan 2 sambaran petir padat dari tangannya, membentuk jaring petir besar di udara untuk menangkap pria berjubah hitam itu. Setelah itu, dia menggoyangkan lengan bajunya, memanggil perisai biru kecil di depannya. Itu dengan cepat membesar dan menghalangi bagian depannya. Dia kemudian menamparkan kantong penyimpanannya dengan tangannya yang lain, memanggil Restriction Breaking Bed ke dalam genggamannya. Jika keadaan berubah menjadi lebih buruk, dia akan segera menggunakan manik itu dan melanggar batasannya. Karena dia tahu lawannya tidak berguna, dia tidak akan tinggal diam dan membahayakan dirinya sendiri. Tepat saat pikiran Han Li berkibar, pria berjubah hitam itu menjerit ketika jaring petir keemasan menyelimutinya. Kemudian dengan ledakan besar, setiap inci tubuhnya berserakan di udara sebagai bubur berdarah. Han Li sangat takjub. Dia awalnya percaya lawannya telah melakukan beberapa teknik peledakan diri yang ganas. Namun, keseluruhan dagingnya tersebar di seluruh penghalang cahaya. Ledakan itu sendiri tidak mengandung sedikit pun kekuatan. Selama kebingungan Han Li, dia menemukan sesuatu yang aneh. Daging lawannya tetap menempel pada penghalang cahaya, bukannya jatuh ke tanah. Saat Han Li menatap daging itu, dia melihat mereka mulai menggeliat. Dia tercengang oleh pemandangan itu. Dengan beberapa letupan, daging tetap tergagap menjadi kabut merah dan mulai menyebar di sekitar penghalang cahaya. Dalam sekejap mata, itu telah melukis sebagian besar penghalang cahaya merah, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Han Li terperanjat, dan dia buru-buru melemparkan Restriction Breaking Bed di belakangnya. Dengan keras, cahaya hitam pecah segera setelah Restriction Breaking Bed menabrak penghalang. Setelah itu, bagian penghalang yang terkena memancarkan cahaya, menyebabkan seluruh penghalang bergetar. Han Li sangat gembira dengan pemandangan itu dan dia buru-buru menjentikkan jarinya, melancarkan serangan berturut-turut dari cahaya biru ke area yang terkena dampak dalam upaya untuk memecahkannya. Tapi pada saat itu, cahaya merah menyala di hadapannya, menyelimuti bagian penghalang yang melemah dalam kabut. Han Li merasa hatinya tenggelam dan dia melihat sekeliling, menemukan bahwa seluruh penghalang cahaya telah berubah menjadi merah tua dan bergolak dengan kabut merah di permukaannya. Tetesan darah sepertinya terbentuk, semakin memadatkan aroma busuk darah di udara. Tanpa pikir panjang lagi, dia membuka mulutnya dan menembakkan sambaran petir setebal mangkuk ke dinding merah di depannya. Dalam semburan cahaya keemasan, kabut merah itu tersebar, tetapi segera kembali ke bentuk aslinya, seolah-olah tidak mengalami kerusakan. Dalam keterkejutannya, dia menghentikan rencananya untuk melepaskan pedang hangat awan bambu dan memasang ekspresi muram. Pada saat yang sama, 9 pertarungan taruhan lainnya mengalami adegan yang sama. Dengan self-detonation, penghalang berubah menjadi merah dengan darah. 10 pembudidaya surgawi selatan dalam pertarungan yang dipertaruhkan semuanya terjebak oleh penghalang cahaya, ditangkap oleh teknik yang tidak dapat mereka pertahankan. 10 pembudidaya formasi inti surgawi selatan yang mengendalikan formasi mantra dari luar tahu hal-hal yang jauh dari baik. Mereka dengan waspada melirik prajurit mantra di seberang mereka saat mereka buru-buru membentuk mantra tangan untuk menghentikan pembentukan mantra. Yang mengejutkan mereka, para prajurit mantra segera terbang kembali ke pasukan mereka, begitu melihat penghalang berubah menjadi merah. 10 pembudidaya formasi inti tidak merasa lega sedikit pun. Sebaliknya, mereka semua tahu bahwa masalah itu suram.
Tampaknya perubahan penghalang cahaya itu pasti dilakukan oleh Moulan. Mereka berhasil melarutkan penghalang formasi mantra seperti yang mereka harapkan, tapi anehnya, kabut merah muncul di tempatnya. Kabut mulai berputar dan mengembun menjadi lapisan merah tebal, membentuk penghalang lengkap di sekitarnya. Tampaknya seolah-olah terbuat dari darah beberapa ratus orang. Ketika Master Sunreah dan yang lainnya melihat penghalang darah muncul dan bahwa 10 pembudidaya di bawah tidak dapat menghentikannya, mereka berhasil tetap tenang ketika mereka tiba-tiba terbang ke bawah dalam garis-garis cahaya yang menyilaukan. Begitu Master Sunreah tiba di bawah, dia memeriksa penghalang dengan keheranan dan dengan murung berkata, "Kembalilah. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani." Ketika para pembudidaya mendengar ini, mereka sangat lega dan buru-buru mundur. Sebelum Song Yu pergi, dia melirik penghalang darah Han Li dengan sedikit kekhawatiran. Di sisi lain, lelaki tua keriput dan prajurit mantra lainnya menjadi bersemangat saat melihat pembudidaya jiwa baru lahir surgawi selatan terperangkap. Mereka juga tampak tenang ketika mereka menyaksikan 3 pembudidaya Nas Chen Sol terbang ke formasi mantra seolah-olah mereka tidak takut penghalang itu rusak. Pria tua keriput itu berbalik dan tersenyum pada pria berjubah hitam yang berdiri di belakangnya. "Sekte Master Fang, ini sukses. Saya harap penghalang penangkapan darah ini sekuat yang Anda katakan dan mampu menjebak 10 pembudidaya ini selama setengah hari. Dengan 10 kultivator Nas Chen Sol yang lebih sedikit, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Kami akan dapat melakukan pukulan yang menentukan terhadap surgawi selatan selama ini." Pria berjubah hitam itu melirik pria tua yang keriput itu dan dengan dingin tersenyum. "Jangan khawatir, Blood Catching Barrier ini adalah salah satu dari 6 teknik besar sekte saya. Tidak hanya setiap mayat darah dipelihara selama 100 tahun, tetapi kami secara khusus meminta mayat darah mengkonsumsi pil Devil Spirit. Saya juga secara pribadi mengendalikan mayat darah dengan seutas perasaan spiritual saya untuk menyembunyikan identitas yang sebenarnya. Dengan perawatan seperti itu, saya benar-benar yakin akan berhasil. Bahkan jika para pembudidaya Nas Chen Sol yang terlambat ingin menghilangkan penghalang, mereka tidak akan dapat mencapainya dalam waktu singkat tanpa mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan sihir. Apakah Anda akan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya?" Seolah-olah membuktikan kata-kata pria berjubah hitam itu, Master Sunreah telah tiba di depan penghalang darah dan mengayunkannya dengan potongan pedang Qi yang menyilaukan. Dengan serangkaian gema yang ganas, penghalang darah hanya bergetar sesaat sebelum berubah menjadi normal. Master Sunreah memasang ekspresi muram saat melihat ini. Ketika Wei Wuya dan Devil Concord melihat ini, mereka tidak repot-repot menyerang penghalang itu. Dengan pengalaman mereka, mereka dapat langsung melihat betapa kuatnya penghalang darah itu. Penghalang darah ini sangat tahan lama dan ada kekhasan lain tentangnya. Tapi dari satu serangan itu, ketiganya dapat mengetahui bahwa penghalang ini semata-mata dimaksudkan untuk menjebak dan mengisolasi bukan melukai musuh. Ketiganya saling memandang dan tersenyum kecut. Mereka awalnya percaya bahwa pertempuran yang dipertaruhkan adalah kesempatan untuk melukai kekuatan Moulan. Mereka tidak menyangka bahwa musuh berencana untuk menjebak mereka bersepuluh. Salah perhitungan ini telah membuat ketiga eksentrik lengah, menyebabkan sebagian besar persiapan mereka sia-sia. Wei Wuya menghela nafas dan perlahan bertanya, "Kakak Yi, teknik iblis Dao macam apa ini? Apakah 6 sekte iblis Dao Anda memiliki teknik seperti ini?" Orang-orang itu meledakkan diri untuk memenjarakan mereka. "Itu tak terduga." Devil Concord menjawab dengan cemberut, "Kami tidak memiliki teknik seperti itu. Ini adalah pertama kalinya saya melihat teknik rahasia yang aneh. Sepertinya para pembudidaya kekaisaran jin tidak bisa diremehkan." Dalam kekesalan mereka, mereka tidak memiliki pikiran untuk menanyai musuh-musuh mereka. Drumbeat sudah berdebar dari pasukan prajurit mantra dan divisi prajurit mantra mulai mengudara.
Adapun prajurit mantra yang tetap di tanah, mereka mulai melantunkan serangkaian mantra dan mengambil posisi untuk menyerang. 3 pembudidaya besar tidak tergoyahkan oleh pemandangan ini. Formasi pasukan mereka sendiri mulai bergerak sebagai tanggapan, berbagai cahaya warna mulai bersinar darinya. Master Sunrea dengan serius berkata, kami telah menderita kerugian yang cukup besar, tetapi untungnya mereka hanya terjebak sementara. Selama mereka bisa mengulur waktu, mereka akan memiliki kesempatan untuk muncul. Kami awalnya memiliki lebih banyak pembudidaya tingkat tinggi untuk memulai. Bahkan jika kita memiliki 10 lebih sedikit, kita tidak akan jauh lebih lemah. Devil Concord dan Wei Wuya tahu bahwa ini hanya kata-kata yang menghibur diri. Dengan masalah yang telah sampai pada titik ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan meskipun ada kemarahan di hati mereka. Kita tidak diperlukan untuk mengarahkan pertempuran saat itu berlangsung. Kita hanya perlu berurusan dengan ketiga Moulan Divine Sage. Kilatan tak menyenangkan berkedip dari mata Devil Concord saat dia berbicara. Dia kemudian tidak memberikan pemberitahuan lebih lanjut kepada 2 orang di sisinya dan mengangkat kepalanya untuk berteriak pada pasukan prajurit mantra, saya sudah lama mendengar tentang 3 Sage Ilahi Moulan, yang memiliki teknik roh mendalam yang tak terduga. Bolehkah saya meminta untuk mengalaminya dan mengundang Anda untuk berperang? Dengan menggunakan teknik rahasia, teriakan Devil Concord menyebabkan udara dalam jarak beberapa kilometer bergetar dan meninggalkan gema di belakangnya. Untuk sementara waktu, mantra yang diucapkan dari kedua pasukan terputus. Bahkan beberapa pendekar mantra di udara bergoyang, mereka dengan kultivasi yang lebih lemah juga untuk sesaat jatuh dari langit.